Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita sediakan hati kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Pujilah Tuhan Sang Pencipta Maha Mulia. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaanmu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu, kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Silahkan duduk. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Persembahan khusus. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah keluarga Rabu 24 Februari 2021. Kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, serta dikuatkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan.
mengucap syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga di malam hari ini Bapa, walaupun secara online, namun kami boleh dipertemukan dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan tuntun sertai kami terkhususnya ketika kami memberi diri untuk disapa melalui sabda kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkannya, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30 yang menyatakan, "Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya memulai renungan ini dengan sebuah pengalaman yang saya alami sewaktu saya masih remaja. Saya masih di Ambon pada masa itu, ketika saya menyaksikan kematian yang dialami oleh salah seorang rekan pelayanan papa saya yang waktu itu sebagai majelis di jemaat asal saya di GPM. Salah seorang rekan majelis di sektor papa saya bersama dengan rekan majelis dari sektor yang lain, menjelang Natal mereka diutus oleh jemaat kami, jemaat GPM Betel Ambon, untuk mengantarkan gaji serta tunjangan Natal, gaji yang sudah berbulan-bulan tidak dibayarkan kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di pulau seberang. Perjalanan pergi mereka lalui dengan lancar. Namun perjalanan kembali mereka tidak berjalan dengan lancar seperti harapan semua orang. Speedboat, kendaraan yang mereka pakai pada saat itu untuk melintas lautan, yang mereka tumpangi diterjang ombak besar yang menghantam kendaraan mereka, mengakibatkan speedboat mereka pada saat itu terbalik. Mereka, menurut kesaksian dari beberapa penumpang, termasuk salah satu dari 3 majelis yang diutus, mengatakan bahwa semua selamat. Ketika speedboat itu terbalik, semua selamat, dalam keadaan selamat. Namun karena ada penumpang perempuan dan juga anak-anak kecil, 2 orang majelis
yang kemudian pulang dalam keadaan terbujur kaku, tidak lagi bernyawa. Pada saat itu, mereka memilih untuk menolong penumpang perempuan dan anak-anak kecil supaya bisa tetap terapung. Kalau tidak salah saya ingat, kejadian itu sekitar tahun 2004 atau 2005. Dari kisah ini Ibu Bapak dan Saudara, dan juga dari kisah bacaan kita tentang seorang utusan yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus dalam pelayanan selama menjalani masa tahanannya di Roma, mau memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan bukanlah hal yang main-main. Pelayanan bukanlah hal yang bisa kita anggap enteng dan remeh, melainkan pelayanan adalah hal serius yang menyangkut pertumbuhan iman banyak orang. Bukan hanya iman pribadi, iman keluarga, tapi iman banyak orang. Karena kalau hanya untuk pengalaman iman pribadi, kalau hanya untuk pengalaman iman keluarga kita masing-masing, untuk apa Epafroditus, untuk apa pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini ada di pos-pos pelayanan kesaksian, rela jauh dari zona nyaman mereka, rela jauh dari keluarga mereka untuk memberitakan Kristus? Untuk apa Paulus, Epafroditus, dan para pendeta yang saat ini ada di pos Pelkes mau tetap menjaga keutuhan tubuh Kristus? Karena mereka memandang iman itu sebagai keutuhan tubuh Kristus itu sendiri yang harus dijaga dan dipelihara. Artinya, berbicara tentang iman berarti berbicara tentang memberi dampak bagi banyak orang. Bukan hanya dampak bagi kehidupan kita pribadi dan keluarga, tapi bagi banyak orang. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu siapakah Epafroditus sehingga Paulus menjadikan ia sebagai teladan pelayanan bagi jemaat di Filipi saat itu, pun kita semua saat ini? Semua orang percaya kenal siapa itu Paulus, siapa itu Timotius, siapa itu Petrus, siapa itu Yakobus yang adalah rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Ibu Bapak dan Saudara, Alkitab mencatat hanya sebanyak 2 kali nama Epafroditus disebutkan dalam Alkitab. Pasal bacaan kita malam ini dan dalam pasal 4 ayat 18. Beberapa penafsir kemudian mencatat bahwa ia adalah orang biasa-biasa saja yang tinggal di Filipi dan menjadi utusan jemaat Filipi untuk membantu Paulus dalam pelayanan ketika Paulus saat itu menjadi tahanan di Roma. Sebagai seseorang yang diutus untuk memberikan bantuan dari jemaat Filipi kepada Paulus, tentu saja besar harapan jemaat di Filipi bahwa Epafroditus ini akan membantu Paulus dalam pelayanannya. Bukan hanya mengirimkan bantuan dari jemaat Filipi, tapi Epafroditus juga diharapkan membantu Paulus dalam pelayanannya. Namun kenyataannya Epafroditus dikirim kembali oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Bukan karena Paulus kecewa dengan pelayanan Epafroditus dan sebagainya, tapi di dalam ayat 27, ayat 28, bahkan dan ayat 30 yang menjadi bacaan kita saat ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat Filipi bahwa dalam pelayanannya bersama Epafroditus ini mengalami sakit dan nyaris mati. Salah seorang penafsir, William Barclay, dalam pemahaman Alkitab setiap hari mengatakan bahwa bisa jadi saat itu Epafroditus mengalami demam Romawi yang sangat berbahaya. Dan dalam keterbatasan pada masa itu, belum secanggih sekarang ini, yang kalau sakit demam orang kalau sudah demam sedikit, panas-panas sedikit, parasetamol dan antibiotik. Sehingga langkah yang dilakukan oleh Paulus adalah mengirim kembali Epafroditus ke Filipi. Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudaraku,
teman sekerja serta seperjuangan. Ayat 29 mencatat Paulus meminta supaya jemaat di Filipi menyambut ia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ibu, bapak, dan saudara, mengapa Paulus perlu memberi catatan seperti ini kepada jemaat di Filipi? Karena besarnya harapan mereka dengan mengirimkan Epafroditus, pelayanan Paulus terbantu. Sehingga Paulus bisa segera kembali mengunjungi jemaat yang ada di Filipi. Namun yang datang bukanlah Paulus. Utusan itu kembali. Bisa saja ibu, bapak, dan saudara, mereka menganggap Epafroditus ini gagal menjalankan tugasnya. Namun sudut pandang lain, Paulus perlihatkan bagi jemaat di Filipi saat itu dan juga kita saat ini. Kisah Epafroditus mau memperlihatkan kepada kita semua bagaimana pekerjaan Tuhan. Melalui Paulus, Tuhan memakai Epafroditus untuk menjaga keutuhan tubuh Kristus yang ada di Filipi. Paulus saat itu berstatus sebagai tahanan di Roma, sehingga sulit bagi dia untuk kembali dalam situasi itu. Ia mengirim rekan sepelayanan dan seperjuangannya untuk melakukan tugas itu. Siapa Epafroditus? Ia hanya orang biasa. Namun perjalanannya yang singkat dan pengalaman pelayanannya bersama Paulus di Roma membuat ia dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman jemaat yang ada di Filipi. Ia hanyalah orang biasa yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ia adalah orang biasa yang memberi diri untuk pekerjaan yang tidak mudah, ibu, bapak, dan saudara-saudara. Bahkan dalam pekerjaannya itu ia mengalami kesakitan. Tetapi hal itu tidak menghentikan langkahnya untuk menjadi rekan sekerja dan rekan sepelayanan Paulus. Dari nama yang tidak terlalu fasih, yang hanya 2 kali disebutkan dalam Alkitab, kita boleh belajar bahwa Allah pun memakai orang yang biasa-biasa saja untuk pekerjaannya yang luar biasa. Selama yang biasa-biasa saja itu mau memberi diri, membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi diri untuk dikuasai oleh Kristus untuk melayani umat-Nya? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita akui ya dengan segenap hatiku ketika diteguhkan sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, sebagai pengurus komisi? Atau kita memberi diri untuk dikuasai oleh situasi di sekitar kita sehingga pelayanan kita pun menjadi terbatas? Ibu, bapak, dan saudara, jika pada zaman Paulus dan Epafroditus sudah mengalami kecanggihan di bidang medis maupun teknologi seperti saat ini, maka mungkin saat itu Epafroditus tidak perlu lagi untuk kembali ke Filipi. Dalam kelemahan tubuhnya, ia bisa saja berbaring di rumah sakit yang ada di Roma, menerima perawatan lalu berkirim pesan di WhatsApp grup keluarga jemaat Filipi dan menyampaikan setiap pengalaman iman, setiap hal yang ia alami bersama dengan Paulus untuk menguatkan mereka. Kita saat ini sudah dipermudah dengan kecanggihan di berbagai bidang, sehingga pandemi COVID-19, virus corona, seharusnya tidak menjadi alasan kita tidak dapat menjangkau jemaat. Pandemi COVID-19 seharusnya tidak menjadi alasan kita tidak melayani, tidak melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Presbiter sektor yang mengakui dengan segenap hatiku pada tahun 2017 bisa tetap dengan giat melakukan pelayanan kepada jemaat dengan sistem penata layanan
2 presbiter yang melayani 10 jemaat Tuhan. Bisa saling menanyakan kabar jemaat lewat WhatsApp, mengingatkan jam-jam ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah minggu, ibadah pelkat PKP, PKB, GP, PA dan PT, bahkan PKLU. Bisa saling mengingatkan. Kita tidak lagi bisa menjadikan corona sebagai alasan pelayanan kita tidak berjalan dengan baik. Kalau kita pakai alasan demikian, maka sama saja kita sedang berada dalam situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Paulus dan Epafroditus, sehingga Paulus mengirim kembali Epafroditus kembali ke Filipi. Namun ketika kita ada di masa sekarang ini, ibu bapak dan saudara-saudara, berdayakan setiap kemudahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kunjungi jemaat secara virtual, secara daring, hubungi jemaat dan doakan mereka dalam pergumulan. Ibu bapak presbiter, pengurus unit-unit misioner menunjukkan teladan bagi setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan. Dengan demikian, jemaat Tuhan tidak merasa melewati pergumulan hidup mereka sendiri, karena mereka ditopang, mereka didukung, dikuatkan melalui perhatian dan doa. Lalu bagaimana dengan jemaat yang bukan presbiter atau bukan menjadi bagian dari unit-unit misioner, bukan pengurus pelkat, bukan pengurus komisi dan sebagainya, yang merasa dirinya hanya jemaat biasa-biasa saja, saya ini cuma jemaat biasa-biasa. Ibu bapak dan saudara, ingatlah seorang Epafroditus yang adalah orang biasa-biasa saja, namun mau memberi diri untuk pekerjaan dan pelayanan, bahkan menjadi teladan bagi jemaat di Filipi saat itu. Ibu bapak, oma opa harus tetap menjadi teladan iman, teladan pelayanan bagi generasi mendatang. Dengan cara apa? Toh saya tidak terlibat apa-apa di gereja. Sedia dan setia menjalin persekutuan bersama Tuhan dan umatnya melalui ibadah-ibadah yang dilakukan baik secara daring maupun secara luring nantinya ke depan. Ketika anak-anak dan generasi muda melihat ketaatan dan kesetiaan orang tua mencari Tuhan, maka percayalah di masa mendatang, dalam berbagai situasi apapun yang mereka hadapi, kesulitan sekalipun yang mereka hadapi, sosok pertama yang mereka cari dan mereka temui adalah Tuhan. Karena mereka meneladani pengalaman iman dari sosok yang biasa-biasa saja, yang tidak punya peran apa-apa. Sehingga pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Natar dalam ibadah penyegaran iman minggu yang lalu dapat kita pertanggungjawabkan. Dengan pertolongan Tuhan kita menjawab dengan yakin bahwa gereja dan umat Tuhan dalam jangka waktu 20 tahun atau 50 tahun dan sampai selama-lamanya akan tetap terpelihara dan berjalan dengan baik. Karena mulai dari saat ini, orang-orang tua sudah menunjukkan teladan pelayanan dan teladan iman yang meneguhkan langkah kaki generasi muda pelaku masa kini dan masa mendatang. Ingatlah bahwa Tuhan tidak memilih orang yang mampu, melainkan Ia memampukan orang yang dipilihnya. Serahkanlah diri dan hidup kita untuk diberdayakan oleh Tuhan, dan jadilah teladan dalam keseharianmu. Tuhan memberkati dan memampukan kita dengan kekuatannya menjalani hari-hari hidup anugerahnya. Amin. Merespon firman Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 3. Masa muda namamu lah hendak
kita tundukkan kepala, merendahkan hati, mengangkat dan membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami kembali menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di saat ini sebagaimana kami ada hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu yang berkenan menyapa kami di dalam ibadah saat ini. Berkati sertai setiap kami Tuhan dalam ibadah bersama dengan keluarga-keluarga terkasih kami, dengan orang-orang terkasih kami yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati kami sehingga ibadah kami ini berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati akan setiap petugas-petugas ibadah yang boleh memberi diri melayani di malam hari ini, baik sebagai presbiter pelayan liturgi, sebagai pemandu lagu, pemain organis, tim multimedia dan juga tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, bahkan setiap orang yang Tuhan pakai menopang mendukung pelayanan di malam hari ini. Tuhan memberkati menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh tetap merasakan cinta kasih-Mu melalui ibadah di malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami di malam hari ini mendoakan bagi jemaat-Mu, Jemaat Bahtera Kasih Makassar, Jemaat Bahtera Kasih Makassar di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala usaha upaya mereka. Tuhan, Engkau yang buka jalan. Jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12, bahkan yang ada di pos pelayanan Filipi, warga binaan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu, baik dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan juga bagi jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut, yang sementara menerima perawatan di rumah-rumah sakit maupun di rumah dan dalam masa pemulihan. Tuhan yang boleh terus memberkati, menyertai mereka, menjamah mereka lewat makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsikan ya Tuhan. Bahkan lewat setiap perhatian, pendampingan dari keluarga terkasih, menjadi satu semangat bagi mereka ya Tuhan, dalam menjalani akan kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami doakan juga ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang boleh bersyukur bersuka cita atas pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran. Berkat penyertaan Tuhan menaungi mereka sehingga mereka terus dikuatkan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami doakan bagi setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, baik pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan mencari pasangan hidup, pergumulan mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih baik. Tuhan yang boleh terus menjamah dan memberkati setiap pergumulan-pergumulan mereka dan berkenan menjawab akan pergumulan mereka. Kami doakan bagi secara khusus bagi umat Tuhan, Ibu Viana yang mengalami kedukaan karena kehilangan janin yang ada di kandungannya ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan Yesus, Tuhan peluk Ibu Viana beserta dengan keluarga yang mengalami duka cita. Tuhan kuatkan mereka. Secara khusus bagi Ibu Viana Tuhan. Tuhan hibur. Tuhan kuatkan Ibu Viana. Tuhan memberkati akan segenap anggota keluarga yang mendukung menopang Ibu Viana. Biarlah melalui topangan dan dukungan mereka, Ibu Viana boleh merasakan cinta kasih Tuhan, tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani di tengah-tengah Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Bapak Pendeta Roberto Wage beserta dengan keluarganya, Ibu Pendeta Dina Pak Embonan beserta dengan keluarga, keempat pendeta kami, Pendeta Seasas yang boleh Tuhan percayakan melayani di tengah-tengah jemaat kami,
Tuhan Yesus memberkati menyertai para hamba-hamba Tuhan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan, Tuhan anugerahkan, limpahkan bagi mereka ya Tuhan, sehingga boleh terus dimampukan melayani umat Tuhan. Para presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai 12, unit-unit misioner yang ada, pegawai kantor gereja, koster, security cleaning service, BPPJ, setiap orang, setiap umat Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih. Tuhan yang boleh terus teguh kuatkan iman kami, semangat kami untuk melayani Tuhan, sehingga situasi apapun yang kami alami tidak melunturkan semangat kami untuk tetap melayani umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami di saat ini juga mau berdoa bagi GPIB secara sinodal, Mupel, Sulselbara, dan juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di 326 jemaat GPIB. Pun juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Mupel, Sulselbara. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap kerja, setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah keutuhan tubuh Kristus boleh tetap kami jaga, kami pelihara. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit dan terhimpit sekalipun, kami yakin Tuhan tolong kami untuk menjaga keutuhan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada di dalamnya ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai pemerintah Kota Makassar, tempat kami bernaung. Tuhan menuntun memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin kota tempat kami bernaung, sehingga biarlah melalui mereka kami semua boleh merasakan keadilan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan yang datangnya dari Tuhan. Kami doakan untuk setiap umat Tuhan di berbagai daerah yang mengalami musibah, bencana alam. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka dalam iman dan pengharapan mereka ya Tuhan. Hibur mereka ya Bapa di dalam segala situasi yang mereka alami. Kami doakan untuk situasi dan kondisi dunia ini yang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan boleh terus memberkati, menyertai setiap usaha dan upaya vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan di berbagai daerah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Masih banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, namun di atas semuanya itu ya Bapa, kami mengaku akan segala kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami. Kami hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Untuk itu kami bawa segala pergumulan kami, segala doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, karena kami yakin Engkau bukan hanya mendengar, tapi Engkau juga menjawab pergumulan kami seturut dengan kehendak-Mu yang baik bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah pergumulan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 78 ayat yang pertama dan kedua, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskannya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Atas sektor, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah melayani pada ibadah malam hari ini. Yang pertama, pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi Diaken Jenny Elizabeth Filemon dan Diaken Andri Ratu. Yang ketiga, organis Saudari Seril Wairata, pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob, dan tim multimedia GPIB Bahtera Kasih. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelkat PKLU via online yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 25 Februari 2021
Waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Sri Mulyani Larobu. Pemandu lagu, Ibu Mariana Sahal. Organis, Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Webinar Germasa yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 27 Februari 2021, waktu pukul 16.00 sampai 18 WITA. Pemateri, Prof. John A. Titalei, THD, Pendeta GPIB. Yang kedua, Dr. Haji Norman Said, MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Tema, mewujudkan sikap toleransi bagi sesama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Media, Zoom, ID meeting 84139537555, passcode atau password 332500. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada kegiatan tersebut. Demikian Warta Sektor, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam, Tuhan berkati.